Shalom, selamat sore anak-anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak semuanya, pada sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita semua boleh bersungguh-sungguh mengikuti kebaktian ini. Mari anak-anak kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami dan bagi keluarga kami. Bapa sorgawi, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami semua boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kami, dan kami semua boleh diberkati lewat ibadah ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali ibadah ini, mari kita nyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia,
terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh berlaku seperti kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan kami semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak-anak yang terkasih, di sore hari ini renungan firman Tuhan bertema jangan bersaksi dusta atau berbohong. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pernahkah kalian berbohong terhadap seseorang? Mengatakan uangnya hilang, padahal uangnya sudah dipakai habis buat jajan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, bohong itu adalah berkata tidak benar, dan orang yang suka bohong tidak disukai oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah Salomo mati, kerajaan Israel pecah menjadi dua, dan kerajaan Israel sering sekali dipimpin oleh raja yang tidak takut akan Tuhan. Salah satunya adalah raja yang akan kita dengarkan hari ini. Kali ini bangsa Israel dipimpin oleh raja yang jahat. Dia tidak taat pada Tuhan. Ia bernama Raja Ahab dan istrinya Izebel. Izebel mengajak Raja Ahab menyembah patung-patung Baal. Bukan hanya menyembah berhala, Izebel juga yang membuat Raja Ahab memiliki sifat jahat. Suatu hari raja ingin membeli kebun anggur milik Nabot yang ada di dekat istana raja. Tapi Nabot tidak ingin menjualnya karena itu merupakan warisan milik keluarga bapaknya dulu. Raja sangat sedih karena Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya kepada raja. Tetapi Ratu Izebel datang dan menghibur raja. Ratu berkata, kalau besok kebun anggur Nabot akan menjadi milik raja. Raja Izebel membuat perintah kepada orang-orang jahat untuk bersaksi bahwa Nabot telah berbuat jahat, menghina raja, dan harus dihukum mati. Perkataan bohong, saksi dusta yang dibuat oleh Izebel membuat Nabot harus dihukum mati. Nabot dihukum mati karena kesaksian palsu orang-orang yang dibayar Ratu Izebel. Raja Ahab bergembira karena kebun anggur Nabot sudah menjadi miliknya. Tuhan akhirnya mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab dengan keras. Tuhan marah kepada Raja Ahab karena telah menuruti Izebel, menyembah Baal, dan karena sudah merebut kebun anggur Nabot dan membunuh Nabot. Tuhan akan menghukum keluarga Raja Ahab. Izebel akan mati dimakan anjing. Semua keturunannya yang mati di kota akan dimakan anjing. Yang mati di luar kota akan dimakan burung. Raja Ahab sangat ketakutan. Nanti Raja Ahab akan mati terbunuh. Sedangkan Ratu Izebel didorong dari jendela dan mati dimakan anjing. Itu semua hukuman dari Tuhan kepada keluarga raja yang sangat jahat itu, yang sudah merancangkan kebohongan dan membunuh orang yang baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik itu yang baik atau yang jahat. Anak-anak sekalian, mari kita berkata benar
Mari kita berkata jujur, baik kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Anak-anak, kalau kamu bohong, Tuhan pasti tahu kebohonganmu. Sama seperti Raja Ahab dan istrinya, Tuhan menghukum mereka. Anak-anak, tentunya kalian tidak ingin dihukum oleh Allah. Oleh karena itu anak-anak, marilah berkata jujur. Percayalah, orang yang jujur disayang oleh Tuhan. Disayang oleh orang tua, disayang teman, bahkan disayang semua orang lain. Jadi anak-anak sekalian, marilah melalui renungan firman Tuhan ini kita belajar untuk hidup di dalam kejujuran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Biarlah kita semua boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dengan hidup di dalam kejujuran. Anak-anak yang terkasih, kita sudah selesai mengadakan kebaktian kita. Kita akan akhiri ibadah ini dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.